Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali ya dengan Kak Sefira. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, sudah siap belajar hari ini? Oke, tentunya hari ini kita akan belajar kimia. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita masih akan membahas mengenai struktur atom ya. Oke, nah kita lihat nih. Di sini kita akan belajar mengenai apa aja sih hari ini? Kita akan belajar mengenai struktur atom dan juga notasi atom. Oke, ini ya bisa dilihat di depan. Ada struktur atom, notasi atom, dan nanti kita akan belajar mengenai istilah isotop, isoton, isoelektron, dan juga isobar. Oke, kita langsung aja mulai ya. Nah, sebelum jauh membahas mengenai materi hari ini, ayo kita review dulu nih. Kalian sudah tahu kan ya pastinya apa itu atom? Oke, ya benar sekali. Jadi atom itu adalah bagian terkecil penyusun suatu materi. Maksudnya gimana sih? Kalian pernah gak membayangkan kalau ada emas ya, kalian belah jadi dua, terus kalian belah lagi jadi dua, dibelah terus sampai akhirnya ada bagian yang paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi. Nah, apa itu namanya? Nah, itulah yang disebut sebagai atom, bagian terkecil penyusun suatu materi, gitu ya. Oke. Nah, atom di alam itu ada apa aja sih? Atom di alam itu ada banyak banget. Nah, atom itu bisa kalian lihat di tabel periodik. Tabel periodik itu apa? Nah, sudah Kakak sajikan di depan ya, tabel periodik. Nah, di situ tuh berisi semua atom-atom atau unsur yang ada di alam. Kayak ada hidrogen yang sering banget kita dengar ya, ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, ada karbon, dan masih banyak lagi lainnya. Yang membedakan atom satu dengan atom yang lain itu apa? Yang membedakan itu nanti ada penyusunnya. Nah, kita masuk ya ke penyusun atom. Oke. Nah, struktur atom itu ada apa aja sih? Ternyata meskipun atom itu adalah bagian yang terkecil, atom itu masih ada penyusunnya. Penyusunnya itu disebut sebagai partikel subatomik ya. Jadi di dalam atom itu ternyata ada yang menyusun. Tentunya ukurannya akan lebih kecil dari atom itu sendiri. Ada apa aja sih penyusunnya? Nah, bisa kalian lihat ya di layar bahwa penyusunnya yang pertama itu ada proton, kemudian ada neutron, dan ada elektron. Nah, proton itu adalah penyusun atom di mana dia itu bermuatan positif. Ingat-ingat ya, gampangnya gini aja. Proton itu P, muatannya P juga, yaitu positif. Makanya di sini dituliskan bahwa muatannya +1. Oke, kemudian neutron. Neutron, ingat-ingat aja N, berarti dia netral. Arti dari kata netral artinya dia itu tidak bermuatan. Oke, sedangkan yang satunya elektron, karena tadi sudah ada muatan positif, sudah ada yang netral, yang belum ada apa nih? Negatif. Betul, makanya muatannya di sini adalah -1. Oke, begitu ya, dipahami dulu ya. Proton P berarti muatannya positif, +1. Neutron N, netral, berarti muatannya 0. Sedangkan elektron sisanya nih yang belum ada, berarti muatannya negatif, yaitu -1. Oke. Nah, proton dan neutron itu letaknya ada di inti atom. Oke, kalau kalian berpikir tentang inti, berarti adanya di mana? Pusat ya, atau di tengah-tengah. Sedangkan elektron di mana adanya? Elektron itu di luar inti atau di kulit atom. Nah, elektron ini nanti akan mengelilingi inti.
Oke, nah biar lebih jelasnya lagi, bisa kalian lihat di gambar yang sebelah kanan ini ya. Nah, ini adalah contoh penyusunan dari suatu atom. Nah, di inti berarti tengah ya. Nah, di tengah tadi ini lihat nih, ada yang muatannya plus, tapi ada yang tidak bermuatan. Artinya di inti ini disusun oleh positif. Apa tadi? Proton. Dan yang tidak bermuatan apa? Neutron. Ingat ya, kalau di inti, di tengah itu yang menyusun adalah muatan positif proton dan netral neutron. Sedangkan yang elektron, dia akan berada di luar inti. Nah, ini di kulit ya, garis-garis ini itu adalah kulit. Nah, elektron ada di kulit pertama, ada di kulit kedua, dan nanti ada di kulit yang seterusnya. Jadi kalau kalian ditanya, di mana letak elektron? Elektron itu adanya di luar inti atau di kulit atom, dan dia bergerak mengelilingi inti. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, nah kemudian kita bahas mengenai massa relatif. Jadi penyusun atom itu tadi memiliki massa, dimana kalau proton itu massanya 1 SMA. Apa itu SMA? Bukan sekolah menengah atas ya, tapi SMA itu adalah satuan massa atom. Oke, kakak tuliskan dulu biar kalian tidak lupa. S itu adalah satuan massa atom. Ini satuan massa atom. Oke, dan neutron itu massanya sama dengan protonnya, yaitu 1 SMA. Sedangkan kalau elektron massanya itu 1/1836 SMA, atau kalau kalian hitung dengan kalkulator hasilnya akan 0,00 sekian. Jadi elektron itu massanya sangat kecil sekali. Oke, gitu ya. Itu tadi struktur atom atau yang menyusun atom. Oke, kita next ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas mengenai notasi atom. Tadi di awal kakak kan sudah bilang bahwa perbedaan antara atom satu dengan atom yang lainnya itu nanti dari penyusunnya. Nah, penyusunnya tuh tadi proton, elektron, dan neutron. Yang beda apanya? Jumlahnya. Nah, jumlah dari elektron, proton, dan neutron itu bisa kita ketahui dari notasi atom. Jadi notasi atom ini nanti hubungannya dengan penulisan struktur atom. Oke. Atom itu jenisnya nanti ada dua ya. Ada yang netral, ada yang tidak netral. Nah, yang tidak netral itu adalah atom bermuatan atau disebut sebagai ion. Oke, kita lihat dulu dari yang atom netral. Atom netral itu notasinya adalah X, A, Z. Nah, apakah di sini ada yang sudah tahu X itu apa, A itu apa, dan Z itu apa? Iya, jadi X itu adalah lambang unsur atau atom, lambangnya ya. Kemudian A itu adalah nomor massa, Z itu adalah nomor atom. Nah, lambang unsur itu maksudnya gimana? Misalnya, kalian ingin menuliskan unsur oksigen. Oksigen lambangnya apa? Pasti tahu ya, oksigen itu lambangnya O. Berarti nanti X di sini dituliskan O. Nah, nomor massa dengan nomor atom itu apa? Nah, kita lihat dulu dari yang Z ya. Nomor atom. Ini sudah kakak tuliskan dengan yang merah ini ya tulisannya. Z, nomor atom itu sebenarnya dia menyatakan jumlah proton. Kalau di atom netral, jumlah proton itu akan sama dengan jumlah elektronnya. Oke, sedangkan A, nomor massa itu apa sebenarnya? Nomor massa itu tadi penjumlahan dari yang ada di inti, proton dengan neutron. Berarti A itu adalah proton ditambah dengan neutron. Nah, dari A ini kita bisa mencari neutron. Kalau A itu adalah proton ditambah dengan neutron, maka kalau untuk mencari neutron, caranya gimana? Ya nomor massa atau A dikurangi dengan protonnya, gitu ya. Sekarang kita lihat yang atom bermuatan, ion.
Nah, ion itu apa? Ion itu ketika suatu atom melepaskan atau menerima elektron. Jadi, yang bisa dilepas atau diterima itu adalah elektronnya. Ingat ya, elektron. Oke. Di sini namanya muatan itu pasti ada plus, ada minus. Kalau yang bermuatan positif artinya apa? Kalau yang bermuatan positif itu artinya dia sudah melepaskan elektron. Sedangkan kalau yang muatannya negatif itu artinya dia menerima elektron, gitu ya. Nah, kalau yang muatannya positif melepaskan elektron, elektron yang dia punya dilepaskan. Artinya elektronnya akan bertambah atau berkurang? Tentunya akan berkurang karena dilepaskan. Maka, kalau ada atom yang bermuatan positif, untuk mencari elektronnya itu rumusnya adalah Z dikurangi dengan M. M itu apa? Muatannya. Kenapa di sini Z? Karena sebelum dia menjadi ion kan dia netral ya. Jumlah Z tadi sama dengan proton sama dengan elektron. Berarti elektron mula-mulanya itu sama dengan Z. Karena sudah melepaskan, maka dikurangi dengan muatannya. Kalau yang di muatan negatif, kalau yang di muatan negatif ya, karena dia itu menerima, maka untuk mencari elektronnya itu Z ditambah dengan muatannya. Karena dia menerima, artinya elektronnya bertambah. Yang awalnya Z, kemudian menerima sejumlah M. Makanya Z ditambah dengan M. Gitu ya. Oke. Nah, ternyata atom-atom itu ada memiliki notasi yang sama. Nah, apa yang sama? Bisa dari protonnya, bisa neutronnya yang sama, atau bisa juga nomor masanya yang sama, atau bahkan jumlah elektronnya yang sama. Nah, dari penulisan notasi atom tadi ada jumlah yang sama, itu ada istilahnya. Yuk kita bahas. Di sini ada istilah isotop, isoton, isoelektron, dan isobar. Kita lihat dulu dari isotop. Lihat ya, pada yang atas ini isotop. Ada notasi yang pertama, N. Nomor masanya 14, nomor atomnya 7. Kemudian, yang notasi kedua ada N. Nomor masanya 15, nomor atomnya 7. Nah, lihat. Dari kedua notasi ini, adakah yang sama? Iya, yang sama yang bawah ya, sama-sama 7. Nah, yang bawah tadi menyatakan apa? Z atau nomor atom, di mana nomor atom tadi sama dengan jumlah proton. Gampangnya, mudahnya, ingat-ingatnya kalau isotop belakangnya P kan, berarti protonnya sama. Oke, kita lihat yang bawahnya ini ada isoton. Nah, ini juga bisa kalian mudah ingat-ingat, isoton belakangnya N, berarti yang sama adalah neutron. Masih ingat untuk mencari neutron tadi caranya gimana? Neutron itu adalah A nomor massa dikurangi dengan Z. Oke, coba ya kita buktikan. Di notasi yang pertama, Na nomor massanya 23, nomor atomnya 11, berarti N-nya berapa? Ya, berarti tinggal 23 dikurangi dengan 11 sama dengan 12. Oke, kalau yang Mg, coba kita cari N-nya. N-nya berarti 24 dikurangi dengan 12 sama dengan 12. Nah, berarti neutronnya sama. Makanya mereka ini berisoton ya. Jumlah neutronnya sama. Oke, kita lihat dulu yang bawah ini ya. Isoelektron namanya aja. Isoelektron berarti yang sama apanya? Jumlah elektronnya. Oke, kita buktikan ya. Na+. Plus di sini tadi artinya apa? Melepas. Berarti kalau melepas kan elektronnya berkurang. Awalnya elektronnya berapa? 11. Karena muatannya plus 1, maka elektronnya berkurang 1. Jadi elektronnya 10. Oke, kemudian yang F.
Karena dia min tadi artinya apa? Menerima elektron. Elektronnya bertambah. Awalnya elektronnya berapa? 9. Karena muatannya min 1, berarti elektronnya ditambah 1, jadinya 10. Nah, ternyata elektron Na+ dengan F- itu sama-sama 10. Maka mereka itu adalah berisoelektron. Jumlah elektronnya sama. Oke, kemudian isobar. Nah, sisanya nih berarti proton sudah, neutron sudah, elektron sudah. Berarti yang kurang apa? Nomor massa. Jadi kalau isobar itu yang sama nomor massanya. Kita lihat di sini ada N, nomor massanya 14, nomor atomnya 7. Sedangkan C, nomor massanya 14, nomor atomnya 6. Yang sama apa nih? Nomor massanya. Ingat ya, kalau nomor massanya sama berarti namanya isobar. Oke? Oke. Nah, ini ada sesi tanya jawab. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan ya. Atau mungkin tanyanya mau nanti boleh disimpan dulu, ditulis dulu biar tidak lupa. Oke, kalau sudah, karena tadi sudah kakak sampaikan materi, biar lebih paham lagi kita ke contoh soal ya. Nah, ini. Di soal yang pertama, disediakan tabel ya mengenai partikel subatomik. Nah, kalian ditanya nih, manakah nomor yang benar tentang partikel penyusun atom? Oke, kita lihat. Data yang pertama, ada partikelnya proton, simbolnya P, benar? Benar ya. Massa relatifnya 1 SMA, benar? Benar. Muatannya plus 1, ingat-ingat P yaitu positif, plus 1. Berarti pernyataan yang pertama itu adalah benar ya. Oke, kita lihat pernyataan yang kedua. Elektron, lambangnya E, benar? Benar. Massa relatifnya 1 SMA, apakah benar? Salah ya, dimana massanya tadi itu adalah 1 per 1836 SM. Muatannya min 1, benar ya. Kemudian neutron, simbolnya N, massanya 1 SMA sama dengan proton, benar ya. Muatannya 0, N itu netral, berarti muatannya 0, berarti pernyataan 3 benar. Jadi pernyataan yang benar adalah nomor 1 dan 3. Oke, next lagi ya. Nah, oke. Diketahui notasi atom. Di sini ada Zn. Nah, Zn itu kira-kira apa? Oke, Zn itu adalah zinc atau biasa kalian kenal dengan yang namanya seng. Nomor massanya 65, bawahnya 30 ya. Bawah tadi apa? Nomor atom. Jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom tersebut. Nah, ingat soal ini jawabnya harus berurutan. Dari protonnya dulu, elektron, kemudian neutron. Oke, kita coba ya. Zn. Ini 65, ini 30. 65 tadi itu apa? 65 itu adalah nomor massa, lambangnya A ya. 30 tadi menyatakan apa? Nomor atom. Nomor atom itu adalah Z. Berarti Z-nya 30. Oke. Kita cari dulu proton atau P. Kalau di atom netral, jumlah proton tadi sama dengan jumlah Z. Berarti 30. Elektron. Nah, elektron di atom netral itu jumlahnya sama dengan proton sama dengan Z juga, yaitu 30. Sedangkan neutron, ingat neutron itu adalah A dikurangi Z. Kalau kalian mudah lupa sama istilah, gampangnya kalau neutron itu tinggal atas dikurangi bawah gitu aja. Berarti 65 dikurangi dengan 30 sama dengan 35. Berarti jawabannya 30, 30, 35. Jawabannya yang A. Ingat ya, jangan sampai kebalik, urutannya harus sesuai yang diminta soal. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau tadi atom netral, sekarang ion. Di mana ion di sini adalah positif. Yang ditanyakan soal jumlah proton, neutron, dan elektron. Oke, kita bahas dulu. Nah, kalau
muatannya plus tadi artinya apa? Melepaskan. Oke, karena di sini muatannya 2 plus, maka yang dilepaskan berapa elektron? Sebanyak 2 elektron. Oke, kita tuliskan sama ya. A-nya itu adalah 40, Z-nya itu 20. Oke, protonnya, nah kalau proton itu jumlahnya tidak berubah. Yang berubah hanya elektronnya aja. Proton itu tetap sama dengan Z, jumlahnya 20. Kemudian neutron. Nah, neutron yang ditanyakan dulu ya. Neutron tadi apa? A dikurangi Z atau atas dikurangi bawah gitu ya. A dikurangi dengan Z. A-nya berapa? 40 dikurangi dengan 20 sama dengan 20. Kemudian elektron. Nah, elektron mula-mulanya tuh sama seperti proton ya. Berarti proton karena melepaskan berarti dikurangi sama muatannya. Oke, protonnya awalnya berapa? 20 ya. Muatannya 2, berarti melepaskan 2, berarti elektronnya sisa 18. Berarti jawabannya 20, 20, 18. Oke, next lagi. Nah, ini diketahui suatu narasi ya, ini unsur A memiliki nomor massa 55, jumlah protonnya 25, sedangkan unsur B memiliki nomor massa 56 dan jumlah protonnya 26. Unsur A dan unsur B merupakan, nah karena ini membahasnya tentang iso-iso, berarti kita harus tahu nih apa yang sama dari keduanya. Biar lebih jelasnya, kita buat notasinya dulu. Oke, A diketahui punya nomor massa. Nomor massa tadi apa? A ya, ditulisnya di atas. Nomor massa itu di atas 55. Dan jumlah proton 25. Jumlah proton itu sama dengan Z. Berarti Z-nya yang ditulis di bawah itu 25. Sedangkan yang B nomor massanya 56 dan protonnya 26, berarti yang di bawah 26. Nah, kita lihat nih dari sini, protonnya berapa? Yang A protonnya 25, kemudian neutronnya berapa? Neutronnya 55 dikurangi 25 sama dengan 30. Kemudian elektronnya sama dengan P ya, sama dengan 25. Kemudian A-nya 55. Coba yang B protonnya berarti sama dengan Z ya, 26. Neutronnya 56 dikurangi 26 sama dengan 30. Elektronnya sama dengan proton 26 dan A-nya 56. Nah, kita lihat dari sini yang sama apanya? Iya, kelihatan ya, yang sama adalah jumlah neutron. Ingat-ingat neutron itu N, berarti isoton ya. Ini gampang banget. N yang sama berarti isoton. Oke, sampai sini mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan dulu, tidak apa-apa. Kalau belum ingin bertanya, misalnya mau tanya nanti, boleh ditulis dulu. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan sukses selalu. Oke, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.